Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Julianti Lewol dengan NIM P07172 319074. Di dalam video ini menjelaskan mengenai pengambilan darah vena. Pada pengambilan darah vena, umumnya diambil dari vena mediana cuviti yang terletak pada sisi lipatan siku. Vena terletak di permukaan kulit, cukup besar dan tidak dekat dengan saraf. Apabila tidak memungkinkan, vena cephalica dan vena basilica bisa menjadi pilihan dalam pengambilan darah vena. Venipunctur pada vena basilica harus dilakukan dengan hati-hati karena letaknya berdekatan dengan arteri branchialis dan syaraf mediana. Jika basilica dan cephalica tidak dapat digunakan, maka dapat dilakukan pengambilan darah di vena pergelangan tangan dan vena kaki. Ada dua cara dalam pengambilan darah vena, yaitu cara manual dan cara vakum. Cara manual dilakukan dengan menggunakan alat suntik atau syringe, sedangkan cara vakum dengan menggunakan tabung vakum atau vacuum-thinner. Adapun faktor penyulit dalam pengambilan darah vena, yang pertama faktor fisik pasien, faktor psikologis pasien, dan faktor teknik. Pada faktor fisik pasien terbagi atas tiga, yaitu kegemukan, oedema, dan luka bakar. Pada pasien yang gemuk, terkadang flebotomi sulit untuk menemukan pembuluh darah vena yang akan ditusuk karena terhalang oleh jaringan lemak. Orang yang gemuk memiliki vena yang lebih dalam dan tidak terlihat sehingga sulit untuk dipalpasi. Yang kedua, oedema. Edema merupakan penimbunan cairan tubuh. Flebotomis menjadi sulit untuk menemukan letak vena. Jika darah yang diambil daripada tempat yang oedema, maka darah akan tercampur dengan cairan oedema sehingga akan terjadi pengenceran. Flebotomis dapat mencari pembuluh darah yang lain yang tidak ada oedemanya. Yang ketiga, luka bakar. Pasien yang mengalami luka bakar, jaringan pada tubuhnya rusak dan mudah mengalami infeksi. Jangan melakukan pengambilan di daerah ini karena pasien sangat rentan terhadap infeksi. Yang kedua, faktor psikologis pasien. Ada faktor penderita yang kurang kooperatif disebabkan penderita merasa ketakutan sehingga penderita menolak untuk dilakukan pengambilan darah. Cara mengatasinya dengan mencari bantuan petugas lain dan menenangkan pasien agar pasien mengerti perlunya untuk dilakukan pengambilan darah. Bila tidak berhasil, jelaskan secara tertulis pada lembar permintaan laboratorium. Yang ketiga, faktor teknik. Gagal memperoleh darah dan gagal pengambilan darah disebabkan yang pertama, cara pengambilan darah vena yang salah untuk flebotomis. Yang kedua, tusukan sudah tepat tetapi darah tidak cukup terhisap. Kemungkinan yang pertama, kesalahan teknik. Arah tusukan tidak tepat, sudut tusukan terlalu kecil atau terlalu besar. Salah menentukan vena yang dipilih, tusukan terlalu dalam atau kurang dalam, dan pembuluh bergeser karena tidak terfiksasi. Yang kedua, kesalahan non-teknik. Pembuluh darah menyempit atau kolaps karena rasa takut yang berlebihan dan menyebabkan volume darah berkurang karena pendarahan berat, kekurangan cairan tubuh, dan tekanan darah turun. Yang pertama, handscoon, masker, alcohol swab, tourniquet, spuit, dan plester. Salah satu hal terpenting selama melakukan pengambilan darah adalah mencocokkan identitas pasien dengan lembar pemeriksaan laboratorium. Tanyakan identitas pasien dengan menanyakan siapa nama pasien, kapan tanggal lahir pasien, dan di mana alamat pasien. Verifikasi juga pada pasien seperti puasa, konsumsi obat, atau alergi pada suatu hal tertentu. Setelah identitas pasien telah sesuai, mulailah untuk menjelaskan prosedur pengambilan darah yang akan dilakukan. Kemudian kenakan alat pelindung diri seperti handscoon, dan kondisikan spuit hingga siap digunakan. Pengkondisian spuit bisa dilakukan dengan cara buka plastik pembungkus spuit,
Eratkan needle pada berus fluid dengan cara memutarnya sekali dan tarik dan dorong pengurus fluid sebanyak 3 kali. Sisakan 1 garis sebagai indikator fluid telah masuk ke dalam pembuluh darah. Lalu, arahkan pasien pada posisi yang nyaman. Bila pasien mengenakan pakaian lengan panjang, TLM dapat membantu menyingsingkan lengan baju pasien. Lakukan pembendungan dengan menggunakan tourniquet 3-4 jari dari lipatan siku. Ingat, pemasangan tourniquet tidak boleh lebih dari 1 menit. Suruhlah pasien untuk mengepalkan tangan dengan posisi jari ibu berada di dalam. Lalu, pilihlah bagian vena yang akan ditusuk dengan merawannya. Setelah menentukan lokasi penusukan, bersihkan area penusukan dengan menggunakan kapas alkohol 70% secara melingkar dari bagian dalam keluar, dan biarkan kering di udara. Suruhlah pasien untuk mengepalkan tangan dengan posisi jari ibu berada di dalam. Lalu, pilihlah bagian vena yang akan ditusuk dengan merawannya. Setelah menentukan lokasi, kemudian tusuk vena dengan sudut 15-30 derajat antara jarum dan kulit. Lepas tourniquet setelah terlihat darah masuk ke dalam hook dan hisap darah sesuai volume yang dibutuhkan. Tarik jarum dengan menekankan kapas bulat kering segera setelah jarum keluar untuk menghentikan darah yang mengalir dan biarkan selama 1 menit. Lalu pasangkan plaster pada luka bekas tusukan. Pindahkan darah di dalam fluid ke dalam tabung vakum tanner secara perlahan. Beri label nama pasien, tanggal pengambilan darah, dan waktu pengambilan darah. Lakukan pelabelan di depan pasien. Darah pun siap digunakan untuk pemeriksaan. Kemudian, buang fluid ke dalam safety box. Prosedur venipuncture telah selesai. TLM dapat mengucapkan terima kasih pada pasien dengan ramah dan dapat mempersilakan pasien meninggalkan ruangan. Mungkin itu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.